kita senantiasa memujinya setiap waktu. Wa nasta'inuhu, kita pun senantiasa memohon pertolongan untuk menjalani kehidupan keseharian kita hanya kepada Allah. Wa nastaghfiruh, kita pun senantiasa memohon ampunan atas setiap kealfaan, kekhilafan yang kita lakukan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita pun senantiasa berlindung diri kepada Allah atas keburukan-keburukan yang timbul dari diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, walang satidat, para kesepuhan, juga wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Darussalam beserta sahabat-sahabat ikhwatul iman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa disampaikan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga insyaallah sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Sehat fisiknya? Sehat pesaknya? Alhamdulillah, masyaallah ya. Sebab kata ibu-ibu cenanya rumus nate, kalau dompet berat kepala ringan, kalau dompet ringan kepala berat. Nah itu kata ibu-ibu ya, masyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, ayahanda, bunda, Bapak Ibu, abang kakak yang Allah muliakan, kita bersyukur hari ini kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah hadirkan, ya, baik itu nikmat yang sifatnya materi maupun nikmat yang sifatnya batiniah, nikmat lahir maupun nikmat batin. Meskipun kadangkala kita lebih mensyukuri nikmat lahir dan menyampingkan nikmat-nikmat batin. Saya kasih contoh. Kalau ibu-ibu dapat hadiah dari suaminya, Bu, 1 juta. Bersyukur tidak, Bu? Bersyukur tidak? Bersyukur. Sekarang kita sudah bisa baca Quran 2 lembar. Bersyukur tidak? Pertanyaan saya, lebih bersyukur yang mana? Saya ulangi pertanyaannya. Ibu sudah dapat hadiah atau Bapak sudah dapat hadiah nih, ya, 1 juta. Bersyukur? Nah, Ibu sudah bisa membaca Quran, ya, hari ini 2 lembar. Bersyukur? Nah, lebih bersyukur yang mana? Oh, luar biasa, alhamdulillah ya. Maksud saya adalah kita seringkali mensyukuri nikmat-nikmat yang sifatnya lahir, tapi lupa mensyukuri nikmat kita dimudahkan Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Betul? Kita kadang melupakan nikmat-nikmat yang sifatnya dimudahkan oleh Allah untuk ibadah, sholat subuh berjamaah, ya, untuk dipilih Allah menjadi hamba-hamba yang bisa bangun, ya, pada malam hari menyingsingkan rasa kantuk kita. Masya Allah, itu nikmat yang lebih besar, sama harus kita syukuri. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu ini, insya Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah yang paling besar. Baik ayah bunda, abang kakak yang Allah muliakan, Bapak Ibu sekalian, tema yang insya Allah kita akan kupas pada kesempatan subuh pagi hari ini, judulnya membersihkan karat-karat hati. Apa judulnya? Membersihkan karat-karat hati.
Ya, pertanyaan saya adalah, apakah hati itu berkarat, Bapak Ibu? Pak? Pak? Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, Imam Muslim ya, kata beliau dari Abi Umamah Al-Bahili, kata beliau, Al-qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Ya, nah nanti di hadis ini pun disebutkan obatnya, ya, disebutkan pembersihnya. Tapi sebelum saya sampaikan bagaimana caranya, bagaimana obatnya, yang obat ini tidak ada di apotek manapun, ya. Gitu. Ini saya kalau ada obat ini di apotek untuk bisa membersihkan karat-karat hati, mungkin itulah obat yang paling laku. Nah, gitu ya. Saya ingin sebutkan dulu apa sih Ustadz pentingnya atau apa sebetulnya efek samping kalau hati kita berkarat, ya, berkarat dengan noda-noda dosa, berkarat kemudian dengan dipenuhi dengan kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang ada dalam, maka perlu segera dibersihkan. Baik. Efeknya Bapak Ibu, yang pertama, efeknya itu kalau hati kita sudah penuh berkarat karena dosa itu, merasa hidup ini terasa hambar. Apa efeknya? Hidup terasa hambar. Perasaan teh nikmat tuh sedikit, ya. Perasaan teh hidup teh merasa berat, gitu ya, sumpek. Ini bisa jadi sebab hatinya harus dibersihkan karena menumpuknya dosa-dosa, noda-noda, sehingga hidup itu terasa hambar saja, tidak ada rasanya. Saya kasih contoh biar mudah. Bapak Ibu, sate sama soto beda tidak? Rasanya beda? Kapan dua makanan ini rasanya sama? Saat sakit. Badai mam soto, badai sate, nuju sakit mah, nah betul, hambar ya, bahkan pahit ya, gitu. Nah begitulah, ketika banyak nikmat dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tapi terasa nanti asa hambar gitu, asa nggak ada rasanya. Nah ini bisa jadi indikasi hatinya tertutupi noda-noda, karat-karat hati, maka butuh dibersihkan. Kenapa? Sobat saya tanya, nikmat dari Allah banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Musibah ada? Ada. Tapi yang diingat nikmatnya musibah. Nah itu dia, kan gitu ya. Makanya kadang-kala Bapak Ibu sebetulnya bukan kurang nikmat dari Allah, hatinya yang tertutup, ya, hatinya yang banyak karat yang harus dibersihkan. Itu karena nikmat itu masya Allah banyak dari Allah, luar biasa, gitu kan? Nah itu. Makanya kalau kita kemudian yakin kepada Allah, ternyata ada hal yang harus kita penting diperhatikan, membersihkan segala karat-karat hati itu. Satu, efeknya apa? Hidup terasa hambar, ya, gitu. Yang kedua, nah ini yang lebih dahsyat, efek ketika hati itu penuh karat-karat dosa. Yang kedua efeknya berat beribadah. Apa? Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu sering nggak merasakan kalau mau ibadah itu berat? Bu? Halo? Iya. Pernah Pak merasakan beratnya melakukan sesuatu ibadah? Pernah apa sering? Itu indikasi kedua, hatinya penuh noda-noda, harus dibersihkan. Ya, gitu. Kenapa kadang sulit khusyuk dalam sholat? Ya, gampang terdistraksi begitu ya. Kadang-kadang kemudian pas baca Al-Quran, masya Allah baru juga 2 halaman, ya sudah ngantuk kan ya. Kalau nonton 2 jam bisa gitu ya, masya Allah. Ya, perasaan Al-Quran itu nggak berat, ya masya Allah. Nah ceritanya ibu sedang baca Quran, one day one. Oh, gitu kan? Kan 1 juz itu berapa lembar? 10 ya. Oh, baru 2 lembar udah digini-gini. Ini kapan selesainya? Wah, gitu ya. Masya Allah ya sekalian ya. Kadang-kadang berat gitu Pak ya. Mau melangkahkan thalabul ilmi, udah diumumkan, udah dibikin poster bersih ya. Itu Bapak Ibu, itu akan ringan beribadah. Berarti sebaliknya. Ya, sebaliknya. Ketika hatinya dipenuhi dengan noda-noda ya,
yang belum dibersihkan, maka ibadah terasa berat. Ya. Sholat gitu ya, Masya Allah, kalau imamnya agak panjang, gimana Bu? Pak? Imamnya panjang tuh gitu ya. Assalamualaikum. Apalagi kalau sholat tarawih ada Masya Allah kadang-kadang itu kan, Bu udah mau kita makan agak banyak, Bu ya. Itu sholat tarawih, imamnya panjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa yang kita katakan? Jika nama pasti baca ada gitu ya. Langsung gitu, padahal imamnya Allahu Akbar gitu kan. Nah itu lebih sekali. Kadang-kadang masa berat gitu. Nah itu indikasi ya, hati-hati. Baik. Yang ketiga, saya sebutkan ini mah di antara contoh saja supaya membuat kita semakin kuat pemahamannya. Saya sederhanakan ya. Yang ketiga, efek dari hati yang penuh karat-karat itu yang perlu dibersihkan. Yang ketiga adalah tidak bisa melihat kebaikan di sekitar kita. Apa efeknya? Yang ketiga, tidak bisa melihat kebaikan di sekitar kita. Ya. Yang dilihat itu keburukan. Gitu ya. Yang dilihat itu kekurangan. Jadi hati-hati, tanda indikasi hati kita itu kemudian butuh dibersihkan, tertutup. Ya, coba saya mau kasih ilustrasi lagi. Bapak Ibu, kita melihat itu karena mata atau karena cahaya? Halo? Bu, cung yang karena mata, cung yang karena cahaya, cung mungkin cung. Oh, karena apa Bu? Dua-duanya, ya kan? Kalau hanya karena ada mata saja, kenapa saat mungkin malam hari ya di waktu mati lampu, bahasa Masjid Darussalamnya apa Bu? Mati lampu? Aliran malam-malam ya jam 12 malam ibu mau ke WC ya mati lampu paroi ya Masya Allah itu mau ke WC aja kita teraju. Nah itu kenapa? Kurangnya apa? Cahaya. Oh jadi kita melihat itu karena mata dan cahaya yang cukup, betul? Nah ketika hatinya gelap Bapak Ibu karena noda-noda dosa tadi ya, maka tidak bisa melihat kebaikan ya. Oh benar. Oh halo, saya tanya ke Ibu ya. Ibu suami banyak kebaikannya enggak? Banyak. Ada enggak kekurangannya? Yang diingat Ibu apa? Oh bukan gitu ya. Nah, itu contohnya ya itu kan itu. Jadi dia tuh kurang. Ibu ke anak misalnya ya, anak ibu tuh alhamdulillah Bu ya, sholat ke masjid, Masya Allah gitu kan. Cuma hanya karena mungkin pelajarannya ada yang kurang, mungkin bahasa Inggris ada yang kurang, mungkin matematika. Ya kadang-kadang kita melihat yang kurang. Itu maksudnya. Jadi ketika hati tertutupi noda-noda dosa ya, karat-karat hati tadi, maka tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan sekeliling kita. Nah itu ya, itu minimal 3. Satu apa efeknya Pak? Halo? Hidup terasa hampa. 2, berat beribadah. 3, tidak bisa melihat kebaikan di sekeliling kita. Masya Allah. Makanya harus segera dibersihkan. Nah baru kita masuk ke temanya ya. Ustaz gimana tuh Ustaz caranya biar hati kami bisa bersih, biar karat-karat hati bisa rontok ya gitu. Sebagaimana baju kalau kotor harus dicuci, kalau hati kotor ya masih cuci ya enggak ya. Nah Bapak Ibu ada saya sebutkan 4 ya, 4 cara agar hati kita bisa dibersihkan. 4 cara ya, 4 obat ya untuk mengobati merontokkan karat-karat hati. Ya, ada berapa obatnya? Ada 4. Yang pertama, obatnya adalah perbanyak istighfar. Apa Bu? Perbanyak istighfar. Ya.
yang membuat hati kita keruh, hitam, pekat, ya, berkarat. Maka kata Rasulullah, istighfar itu sebagai penawarnya. Bukankah setiap kita itu pernah berbuat dosa? Betul? Cuma ada nggak di sini yang merasa tidak punya dosa? Oh, nggak ada. Yang berbicara siapapun, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, gitu. Pasti. Maka yang terbaik adalah bukan mereka orang-orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang bertaubat. Makanya Bapak Ibu, definisi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi definisi orang bertakwa itu adalah mereka yang mau memperbaiki kesalahannya itu. Karena mustahil, tidak ada orang sesoleh apapun pasti pernah melakukan kesalahan itu. Nah, cara untuk membersihkannya, ya, penawar dari dosa itu adalah istighfar. Sebagaimana setan membuat kita sebagaimana kita membuat setan tertawa karena dosa, maka kita buat setan menangis dengan saya ulangi, sebagaimana kita sering membuat setan tertawa karena kita melakukan dosa, maka sering-sering membuat setan menangis dengan istighfar. Nah, ini Bapak Ibu, bahkan hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, ya, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah fil yawmi akthar min 70 marrah. Kata baginda Nabi, wahai manusia, bertobat, mohon ampun, banyak istighfar kepada Allah, karena semuanya aku bertobat kepada Allah, mengucapkan istighfar itu fil yawm, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Itu baginda Nabi, ya, yang dosanya apa ya, kita lihat Masya Allah dimaksud oleh Allah, ya. Kita dosanya sedikit banyak, istighfarnya nah itu gitu ya. Maka perbanyaklah istighfar sekalian, ya. Sehingga sekarang saya paham kenapa dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip, Allah itu kadang memaksa kita mengucapkan istighfar. Contoh, ibu mau berangkat pengajian, ya, udah pengajiannya mau dimulai, ya, gitu kan, nyari kacamata, mau berangkat, ternyata kacamata nggak ketemu. Apa yang ibu katakan? Astagfirullahaladzim, ya. Atau mungkin ibu nyari kunci, ini kunci rumah atau kunci motor mana, ya, gitu. Lalu ibu mengatakan astagfirullah, ya. Atau pas ibu ke pasar, ya, lihat harga-harga naik, apa bu? Astagfirullah, istighfar. Oh, ternyata kadang-kala kita banyak oleh dipaksa untuk beristighfar. Ibu lihat anak, ya, itu, Masya Allah, ini pika. Ibu lihat suami pika. Aduh, ya. Ibu itu banyak istighfar. Itu cara Allah untuk membuat kita banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, gitu, ya. Kenapa? Karena inilah sebaik-baik ucapan. Coba, ya, saya mau tanya ke Bapak Ibu, istighfar itu doa apa zikir? Nah, gini dulu tuh, biar gampang. Apa bedanya doa sama zikir, Pak? Doa sama doa, zikir mah, itu mah bukan perbedaan. Apa bedanya, Pak, doa sama zikir? Doa sama permohonan, zikir mah mengingat. Oke, Masya Allah, baik. Doa itu permintaan atau permohonan, zikir itu pujian. Ya, jadi mengingat Allah dengan cara memuji, ya. Kita mengatakan hamdalillah, subhanallah, Allahu akbar, ya. Nah, ya, jadi kalau zikir itu dia sifatnya puji-pujian. Zikir itu sifatnya dia kita ingat, ya, dengan memuji Allah, menyebutkan kalimat-kalimat yang Allah sukai. Itu bagus zikir. Nah, kira-kira istighfar itu zikir apa doa? Istighfar itu apa artinya? Astagfirullah apa artinya? Ya Allah, aku mohon ampun, gitu ya. Nah, istighfar itu zikir apa doa? Cuma yang zikir.
Cungian doa. Itu sudah cungian gitu ya. Pas Ustaz akhirnya. Nah gini Bu, tidak setiap zikir itu doa. Ya, tidak setiap zikir itu, tapi setiap doa pasti ada zikirnya. Ya, sebelum kita berdoa bisa mengucapkan Rabbana, itu bab zikir juga. Ya. Nah, istighfar ini dua-duanya, ya doa, ya zikir gitu Pak. Istighfar itu ini spesial istighfar itu. Udah media itu sebagai zikir, ya zikir yang kita ucapkan ba'da sholat, ya zikir berupa istighfar, astagfirullah. Ya juga termasuk doa karena kita mohon ampun kepada Allah. Nah ini Pak pentingnya Pak. Ya. Nah makanya tugas kita untuk merontokkan karat-karat hati itu perbanyak istighfar. Ya ini penting karena nanti bukan hanya menutupi mengampuni dosa istighfar itu baik. Ya para ulama menyampaikan banyak sekali manfaat istighfar. Menutupi aib kita, aib itu ditutupi oleh istighfar. Ya. Kemudian menghilangkan efek sampingnya daripada dosa. Imam Ibnu Qayyim beliau punya kitab namanya Adab wal Dawa, ya tebalnya 115 halaman. Beliau kemudian menyebutkan di antara efek samping dari dosa itu, ya termasuk salah satunya membuat sulit untuk beribadah. Nah maka istighfar itu sebagai penawar. Maka perbanyak mengucapkan istighfar. Bahkan dalam surah Nuh itu dia katakan istighfar itu bisa memancing rezeki juga. Ya memancing kemudian keturunan, ya kemudian bisa memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu perbanyak apa? Istighfar. Jadi bukan hanya mengampuni dosa. Ya. Inilah pentingnya untuk memperbanyak istighfar. Ada istighfar yang terkenal atau masyhur dalam Al-Quran. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Istighfar Nabi Yunus ketika di perut ikan. Apa istighfar beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata para ulama, ya sebagaimana dicantumkan dari dalam Al-Quran, ya bahwa Nabi Yunus ini kalau tidak mengucapkan istighfar kepada Allah, kan Nabi Yunus ketika di perut ikan tidak minta sama Allah, ya Allah keluarkan saya dari perut ini, tapi menyadari kesalahannya, menyadari kesalahan, sehingga inilah kalimat istighfar yang luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Kata para ulama, kita pun kalau menghadapi masalah-masalah yang berat, ya sebagaimana Nabi Yunus memiliki masalah 3 kegelapan di perut ikan, kegelapan di malam hari, kegelapan di dasar lautan, ya maka mengucapkan istighfar ini. Maka sering-sering mengucapkan istighfar Nabi Yunus. Ya, nah pendek redaksinya. Atau yang kedua istighfar Nabi Adam dan Hawa. Ini pun termasuk istighfar yang luar biasa. Apa doanya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal boleh. Atau ada seorang sahabat yang mulia, ya sahabat ini adalah sahabat yang merupakan juga khalifah yang pertama. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya sahabatnya baginda Nabi, mertuanya baginda Nabi. Nah beliau kemudian meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa panjatkan di dalam sholat. Nah, maka Rasul mengajarkan, ini terkenal dengan istighfarnya Abu Bakar. Apa? Istighfarnya Abu Bakar. Bapak Ibu, kalau yang hafal doa ini bisa bareng-bareng. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ulangi. Ustaz panjang tuh. Nah, nanti yang mau zikirnya ya, nanti saya kirimkan ya materinya, nanti Bapak bisa dihafalkan. Ini istighfarnya Abu Bakar. Ya, dari Rasulullah. Bayangkan, sekelas Abu Bakar saja Bapak Ibu masih minta sama Rasulullah, kalau bahasa kita mantra, bahasa kita mungkin zikir ya, amalan gitu ya, untuk dibaca dalam Rasul ngajarin bab istighfar. Nah, hadir sampai Allahumma
inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini istighfarnya Abu Bakar. Nanti ada juga syairul istighfar yang banyak ya. Ini apa? Minimal mengucapkan istighfar yang paling mudah. Astagfirullah. Itulah kenapa makanya beres sholat, kenapa kita disunahkan mengucapkan astagfirullah istighfar? Karena bisa jadi sholat kita banyak kekurangannya. Termasuk coba mohon maaf ya, ba'da atau setelah kita keluar dari WC ada istighfarnya. Bapak Ibu, apa keluar dari WC dari kamar mandi? Allahumma barik lana fil mana? Teman-teman sedang ngomong. Apa Bu? Doa keluar WC? Ghufranaka. Apa artinya? Halo. Apa artinya ghufranaka? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Nah, coba Pak, kita bahas sedikit. Apa hubungannya dari WC mengucapkan istighfar, meminta ampun? Apa kira-kira hubungannya? Halo? Apa kira-kira? Kan biasanya istighfar itu setelah berbuat kesalahan, berbuat dosa ya. Ini setelah berbuat mandi. Nah, hasil ini katanya Ibnu ternyata banyak orang ya yang melupakan nikmat-nikmat yang dirasakan di kamar mandi, sehingga mengucapkan istighfar. Saya kasih contoh. Bu, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil, nikmat bukan? Nikmat bukan? Tapi kita sering lupa mensyukuri nikmat itu. Saya kasih contoh biar gampang. Ibu, bapak, mohon maaf nih, saya contohnya supaya gampang, saya sederhanakan, supaya mudah ya. Bapak Ibu, saya kasih uang 1 juta. Ibu sedang pengen ke belakang, pengen ke belakang, nggak kuat. Tangan kiri saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk masuk WC, tidak antri. Milih yang mana? Tangan saya tadi pegang uang berapa? 1 juta. Oke. Tangan kiri saya mempersilahkan Bapak Ibu masuk ke kamar mandi. Ibu sedang kebelet luar biasa, nggak kuat. Mempersilahkan Ibu ini WC tanpa antri. Milih mana? Nggak bisa Pak, nggak bisa uang dulu. Nanti. Maksud saya ingin menunjukkan, Bu, lagi seperti itu milih yang mana Pak? WC ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ya kita milih WC, nggak kuat Ustaz, mending WC, nggak antri kan gitu ya. Saya ingin menunjukkan bahwa kita seringkali melupakan nikmat-nikmat itu, betul? Yang kita sadari itu, yang kita syukuri itu, nikmat udah dapat honor, udah dapat gaji, udah dapat uang pensiun, udah. Nah, kadang-kadang itu, padahal enggak, ada nikmat-nikmat yang lain. Makanya ketika keluar kamar mandi, ghufran, karena kita perlu mensyukuri nikmat-nikmat itu. Paham ya? Itu penting untuk menunjukkan kepada kita, oh iya ternyata uang itu ya, ketika tadi hadapan dengan kondisi demikian ya, uang itu kadang-kadang jadi nomor sekian. Sampai gitu. Ibu misalnya ada orang yang tenggelam ya, mau tenggelam nih ya, lagi berenang misalnya gitu kan, mau tenggelam. Lagi posisi begitu Pak, mending dikasih tali atau mending dikasih uang? Wah, iya lagi mau tenggelam Pak ya. Kasih tali, kasih uang. Hah? Uang Pak sama tali nggak bisa ya, pilihan dulu gitu. Nah maksudnya begitu, kadang-kala kita mensyukuri nikmat-nikmat itu ya, hal-hal yang sifatnya materi, padahal tidak gitu ya. Oleh karena itu ghufranaka, minta ampun sama Allah. Kenapa? Banyak nikmat-nikmat yang luput kita syukuri. Oke, satu ya. Apa yang pertama obatnya? Untuk merontokkan karat-karat tadi itu, memperbanyak istighfar. Oke ya. Tadi ada berapa? 4. Yang kedua, baik. Yang kedua, untuk atau cara atau obat membersihkan karat-karat dalam hati, yang kedua adalah metodenya, obatnya adalah zikrul maut. Apa? Zikrul maut itu mengingat kematian. Nah,
Inilah obat yang kedua untuk membersihkan hati yang kotor, Pak. Melembutkan hati yang keras, ya, mengingatkan hati yang lalai, melunakkan hati yang membatu, gitu ya. Merontokkan hati dengan zikrul maut, mengingat kematian. Ya. Maka dulu ketika saya di pesantren ada satu ayat yang masyhur dan dulu saya belum paham. Ayatnya begini, fastabiqul, apa artinya? Berlomba dalam, pertanyaannya kenapa atau dengan siapa kita berlomba? Halo, Bapak Ibu, kita berlomba dengan siapa? Halo, dengan tetangga? Bukan. Dengan diri sendiri? Bukan. Dengan orang lain? Tidak. Kita berlomba dengan kematian. Berlomba dengan siapa? Karena kalau tidak ada kematian gak usah berlomba, santai aja gitu. Kenapa kita sedang dikejar? Yang suatu saat kita akan sampai pula gitu. Pengejaran itu akan sampai pula. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, inilah hal yang harus kita ingat, ya. Kepastian yang pasti datang, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada tamu ke rumah, apa kira-kira yang dilakukan? Bu, halo. Rumahnya di gimana, Pak? Bersihkan, ada yang kotor dilap gitu ya. Ruang tamuan ditata, apalagi ini datangnya tamunya tamu spesial, masya Allah, ya. Suguhan nuta aya oke, di aya malah gitu ya. Nyacau, bukan, masya Allah gitu. Kenapa? Bakal datang tamu, ya. Nah, kita ini bakal kedatangan tamu yang tidak bisa ditolak. Siapa? Kematian. Bu, ada nggak di sini malaikat Israel, malaikat maut anu ngawe heula gitu? Ibu, Bapak, besok ya. Oh, gitu ya. Ibu, ada nggak? Nih, Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Kalau ngaji dengan saya, insya Allah banyak contoh sehingga insya Allah gampang paham. Misal ya, Bapak Ibu besok akan meninggal. Apa yang akan dilakukan hari ini? Oh, ibadah. Oke, ngaji Quran Pak? Mau berapa juz? Besok meninggal nih, mau berapa juz? Masya Allah, 30 juz ya. Luar biasa ya. Sedekah. Nominal yang kecil yang besar. Semuanya masya Allah gitu ya. Tuh, Pak. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar gitu ya. Itu, Pak. Kan kita mah begini, kalau ada kematian itu pasti pertanyaannya dua. Satu, usia berapa? Dua, sakit apa? Betul. Ada berita yang meninggal, Bapak Haji cenah ngantun kan? Gitunya, emang Bapak Haji tidak mangnawan. Nah, gitu ya, sakit apa? Karena kadang-kala yang terinstall itu kalau meninggal itu harus apa dulu? Sakit dulu, harus masuk rumah sakit, padahal tidak ada syaratnya gitu. Atau tua dulu, pensiun dulu. Emang usianya berapa yang meninggal? Baru 30 tahun bisa gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita bertanya itu ya sah-sah saja sebetulnya. Cuma jangan sampai ada keyakinan bahwa hal wafat itu harus tua dulu, wafat itu harus masuk ke rumah sakit dulu. Tidak ada pendahuluan kematian, tidak ada, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, zikrul maut ini merupakan satu hal yang bisa merontokkan ya karat-karat yang ada dalam hati. Sering-sering Bapak Ibu ya, kalau ada yang meninggal ya kita nyolatin, sehingga apa? Kita akan tahu, ya besok lusa juga saya akan disolatin. Nanti ya ke kuburan. Makanya faham sekarang kenapa Rasul memberikan 2 qirot. 1 qirot itu Bapak Ibu sebesar gunung Uhud kata baginda Nabi ya. Bagi orang yang mau mensolatkan jenazah dan mengantarkan sampai, karena masya Allah itu kalau nggak penting meninggal, maksudnya kita tidak kenal amat, itu nggak akan datang. Kalau ada yang meninggal cukup di WhatsApp kirim apa? Stiker. Stiker itu juga kopi paste. Itu ya. Innalillahi cukup Pak ya, kita kan wa inna ilaihi raji'un, selesai Pak. Enggak datang Pak.
kalau ada yang wafat datang, kemudian kita menyolatkan, bahkan kalau ada waktu sampai ke kubur. Untuk apa? Menyaksikan, oh besok lusa saya pun akan masuk ke liang kubur gitu. Zikrul maut. Ya. Zikrul maut itu bukan berarti diingat-ingat ya irham maut, bukan, tapi mempersiapkan ya semangat ibadah, karena besok lusa bisa jadi datang kematian kepada kita, bertamu kepada kita. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini yang kedua. Ya. Jadi sebab rutinitas itu kadangkala melupakan orang itu kembali pulang. Kayak gini Pak, contohnya anak kecil ya, anak kecil. Kalau ada anak main itu Pak, ya, dengan teman-temannya kadang lupa waktu, betul? Waktu makan lupa, ya kan? Waktu tidur siang lupa, anteng we gitu, main sama teman-temannya, ya, gitu kan? Lupa mandi, gitu. Pokoknya mah lupa we gitu, karena terlalu asik apa? Main, atau tadi main game, wah, lupa we gitu, paham Bu? Nah, kita hidup di dunia ini karena rutinitas kita, mungkin bekerja, mungkin ini, mungkin sehingga lupa waktunya apa? Waktunya pulang gitu. Makanya ingat suatu saat, suatu waktu kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba, ini hal kecil tapi sering saya sampaikan. Bapak Ibu mohon izin. Kalau Bapak Ibu mengucapkan kalimat istirja ini, yang benar innanya pendek apa panjang? Bu, coba Ibu mengucapinnya inna lillahi atau inna lillahi? Panjang pendek? Cung yang pendek, cung yang panjang. Cung tengah cung lewat. Oh, panjang pendek. Ini penting nih. Hal kecil Pak, hal kecil tapi sering terabaikan. Ustaz, mana dalilnya? Nah, Bapak Ibu nanti kalau bawa HP ada aplikasinya di sana, ya, aplikasi Quran. Tolong dibuka surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah Bapak Ibu. Ini supaya memahamkan kita bacaan kalimat innalillahi ini, ya. Ayat 156. Silakan. Ini kalau ngaji harus begini ya. Al-Baqarah 156. Ini pengucapan kalimat istirja yang benar, sehingga tidak keliru lagi. Nah, ayo ketemu? Ada? Bu? Al-Baqarah berapa? 156. Nanti yang nggak bawa handphone atau yang nggak bawa Al-Quran boleh dibuka di rumah. Panjang ya? Nah, Bapak Ibu, makanya kita luruskan yuk ya. Jadi quotes-nya tuh kita biasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Itu ya. Tolong diulangi. Biasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Nah, kalimatnya yang benar bukan innalillahi, bukan pendek, tapi innalillahi. Innanya agak panjang. Beda gitu Ustaz, artinya beda. Kalau innalillahi sungguhnya milik Allah. Tapi kalau innalillahi sungguhnya kami. Jadi menekankan ke diri kita. Yang ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang meninggal, yang hidup. Saya ulangi, yang ngucapin kalimat ini yang meninggal, yang hidup? Yang hidup. Masa ya ada yang meninggal ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Jadi itu meninggal ya. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini rumus kematian, rumus kehidupan. Halo? Pak, nah ini sering kita salah pahami. Rumus innalillahi wa inna ilaihi bukan rumus kematian, rumus kehidupan. Karena yang ngucapin juga yang hidup. Berarti kita inna lillahi sungguhnya kami milik Allah. Oh, kita tuh akan, saya itu milik Allah, akan kembali sama gitu. Makanya yuk latihan ya, dibiasakan. Apa kalimat istirja itu gimana? Nah, Masya Allah. Nah, panjangnya gitu tasawuf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan pendek, jangan inna lillahi, jangan. Kadang-kadang udah terbiasa ada kabar meninggal ibu, ya, ibu fulana binti fulana. Mantunkeun kumaha jawabannya, kalimatnya. Nah, gitu kan biasanya innalillahi, kan pendek. Nah, makanya panjangin maksudnya ya. Ibu ya, betul ya? Kalau bahasa tahsinnya mah 2 harokat lah gitunya. Panjangin karena artinya sesungguhnya kami apa?
Sesungguhnya kami. Kalau nggak ada nun panjangnya, sesungguhnya milik Allah saja. Ya. Jadi yang ada di Qur'annya sesuai redaksi Qur'annya Al-Baqarah berapa tadi? 156 itu panjang ya. Baik. Lanjut. Jadi quote-nya itu dunia ini tempat tinggal. Bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Ya, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ya, nanti tempat tinggal yang asli di akhirat dalam surganya Allah. Baik. Itu yang keberapa tadi? 2. Saya ulangi, cara atau obat untuk bisa mencuci, membersihkan karat-karat noda-noda dosa dalam hati itu, yang pertama memperbanyak istighfar, yang kedua mengingat kematian atau zikrul maut, yang ketiga memperbanyak baca Al-Quran dan mentadaburinya. Apa yang ketiga? Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu membawa kemuliaan bagi apapun dan siapapun. Saya kasih contoh. Tolong dilihat ke depan. Saya akan memberikan ilustrasi sederhana. Ini Al-Quran. Ya. Nah, Bu. Ini asalnya sebelum ada tulisan Quran apa ini namanya? Kertas. Betul? Kertas ya? Kertas biasa, betul? Kertas ini sebelum ada tulisan Qur'annya, boleh nggak ibu lempar? Boleh ya? Boleh nggak ibu buang di tong sampah? Boleh nggak berceceran? Tapi ketika sudah ada Al-Qur'annya, statusnya berubah tidak? Berubah. Boleh nggak disimpan di mana aja? Tidak boleh. Boleh nggak dilempar-lempar? Oh, nggak boleh, betul ya? Kertas, asalnya kertas Pak. Tapi karena ada asbab Quran, jadi mulia. Jadi di tempat yang bersih, disimpan di atas, di tempat yang bersih, tidak dibuang dimanapun. Ya, ternyata begitulah umpamanya hati kaum muslimin yang ada Al-Quran di sana akan dibersihkan, akan membawa kemuliaan. Paham apa maksudnya Bu? Lihat Quran saja, ya. Karena apapun yang terkait dengan Quran jadi mulia. Malaikat yang dipilih oleh Allah menjadi wasilah turunnya Quran, malaikat Jibril, jadi malaikat yang paling mulia Pak. Nabi yang diberikan Al-Qur'annya, diturunkan kepadanya Quran, Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi nabi yang paling mulia. Dua tempat diturunnya Quran, di mana? Makkah dan Madinah. Jadi dua tempat yang paling mulia. Bulan diturunnya Quran, bulan apa? Ramadan, jadi bulan yang paling mulia. Malam diturunkan Quran, malam. Jadi malam yang paling, apapun dengan Quran itu berubah Pak statusnya. Kertas saja jadi mulia, apalagi hati seseorang. Makanya ketika hati seseorang muslim ada Al-Qur'annya di sana, Pak, itu beda hidupnya. Suami yang bersama Al-Qur'an, ya, sering baca Quran akan jadi suami yang berbeda dengan suami yang tidak pernah baca Quran. Ibu yang sering dengan Quran akan beda dengan seorang ibu yang tidak berinteraksi dengan anak yang tumbuh dengan Al-Quran, akan beda dengan anak yang tidak tumbuh dengan Quran. Kenapa? Akan membersihkan. Itulah Bapak Ibu, maka kenapa kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa membaca Al-Quran ini, ya. Meskipun tidak paham artinya, baca saja. Kenapa? Sambil kita belajar maknanya, sambil kita sering membacanya, lisan kita akan mudah nanti, ya. Jadi olahraga lidah itu dengan tilawah, bukan dengan ghibah. Ada apa Bu? Olahraga lidah itu dengan perbanyak tilawah, bukan dengan ghibah, kan gitu ya. Kenapa Ustaz perbanyak tilawah? Nanti fungsinya selain kita membersihkan hati, akan mudah mengucapkan di akhir hidup kita kalimat la ilaha. Ini praktek Pak, praktek. Kalimat ini ternyata, zikir ini ternyata kalimat yang paling mudah diucapkan. Lisan kita tidak usah, bibir kita tidak usah bergerak. Coba, mohon acungkan tangannya, simpan di bibir kita ucapkan bersama-sama kalimat la ilaha. Coba pegang ininya, acungkan tangannya Pak, simpan di sini.
Coba katakan la ilaha illallah. La ilaha. Bibirnya jangan dirapatkan, bibirnya buka sedikit. Nah, ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bergerak tidak? Coba ucapan Allahu Akbar. Berat. Ya, tapi kalau la ilaha illallah itu ringan. Nah, kalimat seringan ini kok banyak orang kesulitan membaca kalimat la ilaha illallah. Ternyata jarang latihan. Latihannya dengan baca Quran, latihan dengan kita bertilawah, ya. Enggak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau enggak bisa one day one juz, minimal one day one ayat, boleh atau one ayat mah katanya. Ya, atau one halaman katanya, one ain katanya. Bapak Ibu, Pak Ustaz aku bisa mah cuma 10 ayat, enggak apa-apa, ya. 10 ayat tiap hari begitu. Jadikan Quran itu sarapan utama kita. Jadikan Quran itu menu harian kita. Pokoknya 5 enggak lama, Bu. 1 lembar 1 halaman itu enggak lama. Tiap hari. Apalagi kalau ibu-ibu ada misalkan kajian gitu ya, tadarus itu Masya Allah. Tiap hari gitu ya. 5 menit, 10 menit, Pak. Sebelum Bapak Ibu bekerja ya, gitu, atau sebelum aktivitas ya, sempatkan dulu sebenarnya. Kenapa? Supaya hatinya bersih. Beda. Nanti kalau pagi hari sudah baca Quran, sehari itu beda Bapak Ibu. Ya, akan tenang hati itu, ya, coba buktikan. Ya, bahkan nambah porsinya. Nanti kalau hari ini 1 lembar, besok 2. Jangan ujung-ujung, Pak. Aku mau Ustaz, kata Ustaz kan harus perbanyak baca Quran, ya. 1 hari 10 juz, bisa? Bisa. Kan besoknya? Nah, udah seminggu enggak jadi. Ya. Jadi mending sedikit, Pak. 2 lembar gitu terus. Oke? Nah, insyaallah paham ya. Kenapa kita itu terlalu banyak berinteraksi di luar Al-Quran. Ini nih. Apa ini namanya? Kira-kira berapa jam kita berinteraksi dengan handphone kita? Sebelum tidur. Masya Allah, ini kadang bangun tidur, mau sebelum lagi makan, betul? Iya kan? Masya Allah. Bagi anak-anak muda nih, anak-anak main game, Masya Allah, 2 jam itu. Dengan Quran, Masya Allah. Sedikit sekali waktu kita dengan Quran. Makanya pantas hatinya kadang sumpah, hatinya kadang gelisah. Kenapa Ustaz ini gelisah padahal nikmat banyak, Masya Allah. Nah ini kadang-kadang indikasi hatinya itu banyak nodanya, perlu dibersihkan dengan baca Quran. Berapa tah? 3 ya. Nah, apa yang pertama tadi? Perbanyak istighfar, perbanyak mengingat kematian, perbanyak baca Quran dan tadaburnya. Tadabur itu memaknainya, menghayatinya, itu tadabbur ya. Contoh begini, Bapak Ibu dapat ujian dari Allah ya. Ibu tadabbur di Quran. Ada ungkapan di Al-Baqarah ayat terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, gitu, Pak. Jadi maknanya itu bukan hanya sebagai hafalan, tapi ketika Ibu dapat ujian, ya Allah, yakin pasti ini sesuai dengan kemampuan saya, begitu. Ibu nanti lewat lagi surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Oh, pasti setelah ini ada kebaikan, ada kemudahan. Begitu, Pak. Itu makanya tadabbur ya. Baik. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya. Sekarang kan subuhnya jam berapa, Bu? Jadi 5:30 itu sudah terang gitu ya. Terakhir ya. Yang terakhir untuk membersihkan karat-karat hati tidak ada selain kecuali dengan banyak doa. Apa? Banyak doa, minta sama Allah, ya Allah, hati saya ini saya sadari banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak menyimpan kotoran-kotoran dalam hati ya. Saya banyak mengambil inspirasi dari kejadian-kejadian sehari-hari, Pak. Kalau di daerah ini, kalau di daerah saya kemarin sampah itu beberapa hari terlambat, Pak, ya, diangkut. Itu Masya Allah, Pak, tumpukan sampah di depan rumah di komplek itu, Pak, ya, numpuk. Saya mikir, Pak, ya, dan tentu kalau semakin didiamkan semakin mengeluarkan. Saya mikir, Pak, itu sampah aja beberapa hari tidak diangkut, ya, waduh, nggak nyaman, ya, mengeluarkan bau yang tidak. Nah,
Bagaimana kondisi dosa itu yang disimpan dalam hati terus, disimpan. Betul? Nah itu Pak, gampang. Kita mengambil ibrah dari kejadian sehari-hari. Oh, berarti apa? Mohon sama Allah. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku ya Rabb. Kuatkan hatiku ya Allah. Nah, itu minta sama Allah, ya. Minta sama Allah. Itu. Ya. Di antara doa yang barangkali Bapak Ibu masyhur ya, seperti misalnya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Boleh, silakan Bapak Ibu bisa. Ya, gitu. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian tidak ada hal yang paling membuat kita tenang, membuat kita kemudian hilang daripada gelisah kecuali minta sama Allah. Ya Allah, tolong cabut kegelisahan di hatiku. Ya Allah, tolong bersihkan noda-noda yang ya itu minta sama Allah. Gitu ya, minta sama Allah agar hatinya dibersihkan. Nah, dan ternyata inilah hubungannya dengan bab ujian. Ya, jadi bab doa ini nanti terhubung dengan bab ujian. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Di antara fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa. Itu ternyata. Ustaz, kenapa ya aku teh banyak diuji? Dulu mah sebelum aku teh dekat dengan masjid, dulu sebelum aku menjaga sholat 5 waktu, dulu sebelum hijrah, perasaan rezeki teh katanya setelah aku rajin ngaji, aku teh jaga sholat, perasaan hidup teh meniasa. Ya, itu Allah tuh ingin membersihkan dosa-dosa masa lalu dengan ujian ini. Anak sakit, istri sakit, dompet sakit, ya semua sakit Pak. Nah, itu tanda Allah ingin membersihkan. Kenapa? Kata Rasulullah, hamba itu akan terus diuji oleh Allah sampai dia bertemu dengan Allah bersih. Itu. Maka banyak doa. Makanya nanti hubungan hidayah dengan musibah itu dekat. Nah, butuh doa. Ya Allah, ketika dapat musibah, kuatkan ya Allah, mudahkan, gitu Pak. Doa. Ini terkait dengan bab musibah. Ya. Karena kadang-kala kita lebih khusyuk berdoa saat ada masalah atau enggak ada masalah. Oke. Ibu khusyuk sholat ya, lebih saat ada masalah atau enggak ada masalah? Ini kan kalau lagi ada masalah mah tahajud jadi bisa. Nah, itu ya. Masya Allah ya. Sholat lagi beda Pak. Allahu Akbar. Waduh, Masya Allah ya. Yang biasanya sholat berapa menit? 5 menit, kalau lagi buru-buru 2 menit selesai. Nah, gitu. Lagi ada masalah mah sholat 1 rakaatnya. Waduh, Masya Allah ya. Nah itu maksudnya Pak. Jadi ngedoa jadi khusyuk gitu ya. Oh, jadi ternyata kadang-kadang Allah memberikan kepada kita ujian ya, untuk kita sering berdoa. Nah, doa ini yang nanti minta juga sama Allah, ya Allah bersihkan hatiku. Bersihkan gitu. Ya Allah, semoga dari musibah itu ya Allah menggugurkan dosa. Begitu Pak. Ya, jadi kalau misalkan ada yang sakit kaki ya Allah mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa, kifarat dosa. Sakit di tangan ya Allah, nah gitu. Ya. Jadi doa. Oke, 4 sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, obat untuk merontokkan karat-karat hati, perbanyak. Nah, bukan hanya istighfar tapi perbanyak istighfar. Yang kedua, bukannya ingat kematian, perbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, bukan hanya tilawah, perbanyak tilawah ya, dan tadabburnya. Yang keempat, perbanyak doa, minta sama Allah, ya Rabb, bersihkan hati hamba, bersihkan hati suami, bersihkan, minta sama Allah ya. Makanya penting. Kenapa? Itulah jawabannya dalam sholat di doa iftitah. Barangkali di antara kita ada yang berbeda ya. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu akbar kabira. Kalau Bapak Ibu simak makna Allahumma ba'id baini itu untuk membersihkan dari noda-noda dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Terus Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyu minan. Terus Allahumma silni, ya. Bersihkan. Minta semua. Baru ketemu Allah, Allahu Akbar, langsung minta dibersihkan dari dosa. Gitu. Ya, itu maknanya. Jadi nanti insya Allah next time ada kesempatan lagi kita kupas ya hal-hal yang insya Allah tema-tema ringan, tema-tema sederhana yang Bapak Ibu lebih mudah untuk difahami insya Allah. Baiklah, barangkali
itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak ya. Mudah-mudahan silaturahmi yang pertama ini insya Allah lain kesempatan bisa berkesinambungan ya. Amin. Allahumma amin. Baik, saya simpulkan. Kita sedang membahas tema judulnya membersihkan karat-karat hati. Kenapa Ustaz perlu dibersihkan? Karena minimal 3 efeknya. 1, hidup terasa hambar. Kalau hatinya penuh dengan dosa, penuh dengan noda. 2, kadang jadi berat ibadah. Yang ketiga, halo, tidak bisa melihat kebaikan. Bu, ini belum keluar pintu, Bu, jangan sampai lupa. Baik, apa kemudian obatnya? Apa kemudian caranya untuk membersihkan itu? Ada 4 ya, ada 4 ya. 1, perbanyak istighfar. 2, perbanyak mengingat kematian. 3, perbanyak membaca Al-Quran dan tadabbur. 4, perbanyak doa. Alhamdulillah, bisa dipahami? Insya Allah. Baiklah, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, kita sedikit ya, 2 menit 3 menit di depan. Kalau ada yang bertanya, mangga. Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini Pak Ustadz, apa yang resepnya tadi kan ada 4. Iya. Kenapa saya terpikir tadi Pak Ustadz sebagai orang awam, kenapa sedekah dan puasa tidak termasuk dalam membersihkan karat-karat? Baik, masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, itu amalan-amalannya ya. Jadi yang kami maksudkan ya, apakah baca Quran, puasa, sedekah itu pun bisa membersihkan dosa-dosa ya, dan itu lebih besar ya. Kalau ini dosa-dosa yang terkumpul di dalam hati ya. Maka dari itu amal-amal apapun ya, bukan hanya sholat, bukan hanya saum, bukan hanya apapun, itu bisa menggugurkan dosa karena al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu seluruhnya menghapus kebaikan itu menghapus keburukan ya. Jadi apapun dari amalan-amalan itu menghapus keburukan ya. Nah, 4 hal ini adalah sebagai metode awal ya untuk dosa-dosa dalam hati itu digugurkan ya. Kita tidak mungkin kemudian bisa melaksanakan amal-amalan itu ya, memaknainya tanpa kita mulai dengan beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah ya, mintakan ampunan kepada Allah. Kita tidak mengerjakan amal-amal itu kalau kita kemudian tidak mengingat kematian ya. Kadangkala jadi berat tadi ibadah karena jauh mengingat kematian ya. Jadi amal-amalan yang tadi disebutkan, saumnya ya, sedekahnya, itu pun bisa menggugurkan dosa ya, bisa termasuk menggugurkan dosa-dosa ya yang ada dalam kehidupan. Bahkan tadi bukan hanya amalan ya, musibah pun bisa menjadi penggugur dosa gitu ya, masya Allah ya. Jadi jangankan kebaikan, menjauhi keburukan pun bisa jadi penggugur dosa ya. Nah, yang 4 yang disebut tadi, obat yang pertama yang bisa jadi penawar. Adapun seluruh amal-amalan yang lainnya bisa kita lakukan, dan itu pun sama ya, ujung-ujungnya tujuannya selain menambah pahala bisa menggugurkan dosa. Jadi efek yang luar biasa dari amal ibadah itu bukan hanya dapat pahala Pak, tapi bisa menggugurkan dosa gitu. Jadi sholat bukan hanya mendapat pahala, tapi bisa menggugurkan dosa. Mana Ustaz dalilnya? Kata Rasulullah, dari sholat ke sholat ya, waktu zuhur ke asar, asar ke maghrib. Nah itu sebagai mukaffirat, termasuk min Ramadan ila Ramadan, dari saum Ramadan kepada Ramadan, itu pun penggugur dosa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau menambahkan nanti dengan amalan-amalan lain silakan. Tapi minimal yang 4 tadi menjadi metode dasar, metode utama untuk nanti ditambahkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Begitu ya? Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi? Ibu-ibu? Cukup? Cakap? Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat ya, sehingga nanti kita menjadi punya bekal dalam kehidupan kita, dan sama-sama kita
bermunajat kepada Allah. Kita tutup dengan doa ya Bu ya. Semoga mumpung malaikat hadir ya menghadiri majelis ilmu, kita manfaatkan untuk mengaminkan, malaikat mengamin doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم يا الله يا ربنا يا كريم يا الله يا رب. Inilah kami hamba-hambamu ya Allah yang banyak dosa, banyak kekeliruan ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, dalam perjalanan hidup kami banyak sekali kami kehilangan kekhusyuan dalam solat-solat kami. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Jikalau Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-hamba yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau cabut hidayah itu dari hati kami ya Rabb. Kuatkan, kokohkan ya Allah, tancapkan dalam hati kami ya Rabb. Rabbana ya Karim irhamna bil Qur'an. Ya Rabb, berkahi, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran menu wajib harian kami ya Allah. Ya Rabb, izinkan lisan kami untuk terus bertilawah Al-Quran. Rabbana ya Karim hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Karim atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, juga yang menyimak di layanan live streaming yang Ilmu Taqi. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, acungkan tangan semuanya, ibu-ibu, acungkan tangan. Acungkan tangan. Iya. Dadah. Ya. Terima kasih ya.